warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Nyawatami, NPM 1853053002 dari program studi PGSD Universitas Lampung semester 5C. Di sini saya akan membuat video pembelajaran kajian pendidikan anak berkebutuhan khusus materi 8, masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi, dan materi 9, pendidikan anak berkebutuhan khusus. Materi yang pertama, masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi. Permasalahan yang dihadapi sekolah. Yang pertama, masih di mana guru belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan peserta didiknya. Kemudian, masih adanya kebijakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang belum tepat, di mana guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar peserta didik berkebutuhan khusus, dan kurangnya koordinasi pihak sekolah dengan tenaga profesional, organisasi, atau institusi terkait dalam mengimplementasi kebijakan sekolah tentang pendidikan inklusi. Kemudian, masih adanya kesulitan yang ditemui oleh para guru sekolah inklusi dalam merumuskan dan menerapkan kurikulum serta kurangnya koordinasi dalam proses pembelajaran pendidikan inklusi. Lalu, masih minimnya sistem dukungan dari beberapa pihak, misalnya orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, dan pemerintah, ditambah masih terbatasnya fasilitas sekolah yang menunjang pendidikan inklusi. Pemahaman inklusi dan implikasinya. Yang pertama, pendidikan inklusif bagi anak berkelainan atau penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Lalu, pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah. Dalam implementasinya, guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan. Kebijakan sekolah. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak berkebutuhan khusus, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pendidikan yang lebih kreatif dan inovatif. Namun, cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional organisasi atau institusi terkait. Kemudian, masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, masalah dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan fleksibel kurikulum, pembuatan EIP, dan dalam menentukan tujuan materi dan metode pembelajaran. Lalu, masih terjadi kesalahan praktik bahwa target kurikulum anak berkebutuhan khusus sama dengan siswa lainnya, serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup menguasai materi belajar. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pendidikan pembelajaran belum menggunakan media dan lingkungan yang beragam sesuai dengan kebutuhan anak. Kondisi guru. 1. Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang not sensitif dan proaktif yet to the special need children. Yang kedua, keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Dukungan sistem. 1. Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi, LPTK, PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu, fasilitas sekolah juga masih terbatas. Yang kedua, keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik. Kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusif. Yang pertama, secara formal belum berpredikat sebagai sekolah inklusif. Bahkan sampai sekarang belum tersentuh proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusif. Yang kedua, para guru awalnya sempat khawatir akan menurunkan citra sekolah. Kemudian adanya protes terhadap kenaikan anak berkebutuhan khusus, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas. Materi selanjutnya, pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pengertian pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,
masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi. Tantangan implementasi pendidikan inklusif. Sistem penerimaan siswa baru khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Siswa hanya dapat diterima kalau hasil nilai ujian nasionalnya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Kemudian, dijadikannya pencapaian hasil utama nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komprehensif. Penggunaan label sekolah inklusif dan adanya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional pasal 41 ayat 1 tentang keharusan memiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusif sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan yang ditandai dengan munculnya gejala eksklusif baru, yaitu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusi. Kemudian, kurikulum pendidikan umumnya yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel. Kemudian, masih dipahaminya pendidikan inklusif secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak disabled children ke dalam sekolah reguler, tanpa upaya mengakomodasi kebutuhan khususnya. Kondisi ini dapat dijadikan anak tetap tereksklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Padahal, makna inklusif adalah ketika lingkungan kelas atau sekolah mampu memberikan rasa senang, menerima, ramah, bersahabat, peduli, mencintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam kebersamaan. Kemudian munculnya label khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sekolah eksklusifnya. Seperti sekolah unggulan, sekolah berstandar nasional, sekolah rintisan berstandar nasional, sekolah favorit, sekolah percontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kondisi ini tentu dapat berdampak pada sekolah inklusi sebagai sekolah kelas kedua karena menerima anak berkebutuhan khusus dengan sekolah special school. Kemudian masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosial, penyiapan sumber daya, maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan sebagai program eksperimental. Isu-isu kritis pendidikan inklusi di sekolah dasar berdasarkan definisi dan turunan dari Undang-Undang tentang Pendidikan Inklusi anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus adalah mereka dengan kesulitan belajar, anak lambat belajar, anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak berkelainan majemuk, dan anak berbakat. Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus menerima atau mengakomodasi semua anak tanpa kecuali adanya perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak yang etis, budaya, bahasa, minoritas, dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung. Kemudian, kendala-kendala implementasi pendidikan inklusi. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya, minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi, menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Adanya sistem kurikulum pendidikan yang umum yang ada sekarang memang belum akomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan